lihat adik-adik. Adik-adik tahu dong pasti ini apa? Ya, hewan apakah ini yang kecil ini yang sedang jalan-jalan ini? Ini adalah semut. Firman Tuhan pada pagi hari ini tentang semut adik-adik. Ya, bagaimana semut yang kecil tapi bisa mencari makanannya sendiri bersama dengan teman-temannya. Selamat mengikuti ibadah ya. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah KKR kita. Kita akan pelajari satu lagu ya dengan gerakannya. Seperti ini gerakannya. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Seperti itu ya, dan seterusnya akan diulang terus. Oke, yuk semuanya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita pelajari lagu ini. Ayo berdiri semuanya, kakak tunggu. Itu masih duduk ya, Ayo berdiri dulu. Kelas batita, kelas balita, kelas tanggung, kelas kecil, dan kelas remaja. Ayo jangan ada yang duduk-duduk. Kita sambil gerakan badan kita supaya kita tidak mengantuk lagi ya. Yuk, kita siap? Oke, yuk kita pelajari ya. 1, 2, 3. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap. Aku tahu aku siap dan melakukan. Oke, tetap berdiri, kita pakai musik. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap. Aku tahu aku siap dan melakukan. Lebih cepat. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap dan melakukan. Aku tahu aku siap. Aku tahu aku siap dan melakukan. Yeay. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh adik kita Loisa Sitepu, dan bacaan yang akan dibacakan oleh teman-teman kita. Selamat mengikuti. Halo teman-teman, nama saya Loisa Sitepu. Saya Mau membawa doa masuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, atas firman-Mu. kami mau mendengarkan firman-Mu supaya Tidak berisik. Berkati kami supaya mendengarkan. Dalam nama Yesus, Amin. amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Agape Werubarus. Saya dari kelas balita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya.
hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Amin. Teman-teman, nama saya Indra Gusyani, saya dari kelas remaja. Saya akan membacakan Alkitab dari Amsal 19 ayat 24. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam tangan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Ya, terima kasih ya buat adik-adik yang sudah melakukan doa pembuka dan pembacaan Alkitab. Tema kita pada hari Minggu ini adalah untuk balita dan anak kecil kegiatan, anak takung bekerja, dan remaja. Temanya berpikirlah besar dan bertindaklah sekarang. Nah, berdasarkan bahan kita, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Tesalonika yang pada saat itu adik-adik ya, banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka malas bekerja, sehingga apa? Sehingga mereka menjadi beban buat orang lain. Mereka menjadi penyakit sosial bagi orang lain. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sehingga Rasul Paulus perlu mengingatkan orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang ada di kota Tesalonika. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pertua mau nanya ini sekarang. Ya, pertua mau nanya. Perhatikan ya, pertanyaan pertua. Kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ayo, coba sama bisa jawab kan? Sekali lagi pertanyaannya pertua ulang ya. Nah, kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Wah, bentar ya. Jadi adik-adik ya, memang kita ini adalah makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan ya. Jadi sekali lagi, kita makan untuk hidup. Nah, untuk mendapat makanan kita harus bekerja. Nah, ini yang diinginkan oleh Tuhan ya. Kita ini harus bekerja. Nah, adik-adik yang kami kasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita, bagaimana adik-adik semua kan belum besar ya, kok bekerja untuk makan? Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan kita ya adik-adik ya, supaya kita itu bekerja, supaya kita itu hidup mandiri ya. Hidup mandiri juga adalah bekerja, dan itu juga adalah sebuah kegiatan ya. Contohnya apa? Ya, di sini pertua mau nanya, siapa yang bangun tidur membersihkan tempat tidur? Wah, ada yang tujuh tangan, yang puji Tuhan ya. Kalau yang belum, nanti mulai hari ini dilakukan ya adik-adik ya. Itu namanya hidup mandiri ya, berusaha sendiri untuk kepentingan kita sendiri dan membantu orang lain ya. Nah, kemudian di sini perlu juga mau nanya ya, siapa yang sudah bisa ya, ini terutama buat adik-adik balita nih sama anak kecil ya, kelas kecil. Siapa yang sudah bisa mengambil makanannya sendiri dan makan sendiri? Ayo tunjuk tangan. Ayo tunjuk tangan, siapa yang sudah makan sendiri dan bisa mengambil makanannya sendiri? Ada yang tunjuk tangan? Wah, puji Tuhan ya. Nah, jadi orang yang bisa ya, atau orang yang sudah bisa makan sendiri, itu yang disebut mandiri ya. Nah, adik-adik
yang belum makan sendiri sudah bisa ya mulai belajar untuk bagaimana kita bisa makan sendiri ya, walaupun mungkin nasinya sedikit tumpah atau sedikit kurang rapi tempatnya, nggak masalah, yang penting dimulai dan mulai belajar untuk mandiri. Nah, jadi ini yang diinginkan Tuhan ya, supaya kita boleh hidup mandiri ya buat adik-adik semua. Nah, gunanya apa? Nah, gunanya ketika adik-adik sudah mulai bisa mandiri, mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, ini nanti akan berguna ketika adik-adik sudah semakin besar, semakin tumbuh besar. Jadi adik-adik sudah tidak bergantung kepada orang lain lagi, karena adik-adik sudah bisa melakukan pekerjaan sendiri. Nah, apalagi nanti sudah besar, sudah bisa masak sendiri ya, yang tadinya kita makan sendiri ya, sekarang sudah bisa masak sendiri. Nah, ini sangat keren deh ya. Ini yang diinginkan oleh Tuhan, bagaimana kita bisa hidup mandiri ya. Ternyata hidup mandiri itu dimulai dari usia seperti adik-adik. Nah, ini sudah harus dibiasakan. Nah, nanti kalau kita tidak dibiasakan, hidup kita menjadi pemalas ya. Nah, makanya di akhir apalan kita disuruh belajar kepada apa? Belajar kepada semut ya. Nah, nanti kita perhatikan semut itu hidupnya sangat disiplin, walaupun mereka kecil ya, walaupun adik-adik kecil, tapi sudah bisa hidup mandiri ya. Makanya Amsal, firman Tuhan di Amsal 6 ayat 6 kita disuruh belajar kepada semut. Nah, adik-adik ada suatu kemalasan juga ya, yang diingatkan buat kita yang sangat berbahaya. Tadi dikatakan, diibaratkan ada orang makan, tangannya sudah di piring, tapi nasi yang ada di piring sudah di tangan, tidak dimasukkan ke mulut. Ayo adik-adik, ada nggak yang pernah seperti itu? Yang dia makan suka diemut, nah, atau tangannya sudah di atas piring, sudah di atas nasi, tapi masih suka dimain-mainin dulu. Ayo, masih ada nggak? Nah, kalau ada, mulai sekarang ya sudah bisa berubah ya pelan-pelan. Nah, ketika nasi kita atau sendok kita sudah ada di piring ya, nasi sudah kita ambil pakai sendok atau pakai tangan, langsung masukkan ke mulut. Nah, ini yang diinginkan juga oleh Tuhan, kita mulai supaya kita boleh hidup mandiri ya. Ini buat adik-adik yang balita, begitu juga adik-adik di kelas kecil, di kelas juga di batita ya, dan juga di anak tanggung. Nah, kemudian ya, untuk kita boleh bekerja untuk sesuatu yang lebih besar nantinya, kita juga harus sudah mulai berpikir ya, berpikir besar. Nah, berpikir besar artinya kita ini sudah mulai membuat sebuah perencanaan. Nah, ini buat adik-adik yang remaja ini ya, sudah mulai berpikir ya untuk berencana. Salah satu contoh misalnya ya, adik-adik, pada hari ini kita mau melakukan apa ya setelah kebaktian. Nah, ini adik-adik remaja harus sudah mulai bisa ya berpikir apa rencananya. Nah, begitu juga untuk besok apa rencananya. Nah, kemudian kita punya cita-cita ya, cita-citanya misalnya kita ingin menjadi seorang prajurit misalnya. Nah, kita sudah mulai bisa berpikir mempersiapkan diri kita ya, misalnya menjaga kesehatan, nah, menjaga tubuh kita. Nah, atau kita ingin kita menjadi dokter ya, kita sudah bisa mulai melakukan persiapan ya, belajar yang rajin, yang giat. Nah, ini kita mulai berpikir besar, sebuah rencana, cita-cita, dan mulai dipersiapkan mulai hari ini ya.
Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan ada istilah the think big and action now. Berpikir besar dan bertindak sekarang. Nah, oleh karena itu kita mulai usia kita seusia adik-adik semua ya, mulai berpikir untuk boleh hidup mandiri ya. Salah satu contoh, setelah kebaktian biasa kita ada ayat hafalan ya. Nah, dikatakan mandiri ketika selesai kebaktian adik-adik langsung membuat video ayat hafalan tanpa disuruh orang tua, tanpa lagi disuruh wali kelas, sudah langsung buat. Nah, tanpa ditanya-tanya lagi mana nih video ayat hafalannya. Nah, tanpa seperti itu langsung. Nah, inilah yang disebut mandiri ya. Ya, sudah bisa mengurus dan bertindak sendiri tanpa bergantung pada orang lain atau tanpa disuruh orang lain. Nah, ini berinisiatif untuk hidup mandiri. Nah, ini adik-adik remaja nih sama anak tanggung ya, harus kasih contoh kepada adik-adiknya ya, di kelas balita ya, cepat mengirim videonya, cepat video ayat hafalannya. Jangan nanti adiknya yang memberi contoh kepada abang. Nah, berarti lebih mandiri adiknya daripada abang atau kakak. Jadi ini yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi mulai hari Minggu ini adik-adik sudah boleh mencoba melakukan sesuatu untuk hidup mandiri. Misalnya mulai makan sendiri, mandi sendiri, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan kemudian kepada adik-adik remaja itu juga tangguh, sudah bisa mulai membuat rencana apa cita-cita kita ke depan dan bagaimana mempersiapkannya dimulai pada saat ini juga. Oke adik-adik? Nah, baik. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya adik-adik ya, kita akan mengumpulkan persembahan. Silakan Kak Irma. Setelah mendengarkan firman yang dibawakan oleh pertua, kita akan kumpulkan persembahan kita. Yo adik-adik, silakan diambil persembahannya. Jangan dilipet-lipet ya. Oke, dimasukkan ke tangannya, ditutup dan siapkan kantong persembahannya buat adik-adik kumpul. Kita akan angkat pujian dari kitab Pendenden nomor 309 ayat pertama. Pengasuh kami, oh Tuhan. Musik. Persembahan yang akan dibawakan oleh Handika sendiri. Teman-teman, nama saya Handika dari kelas tanggung. Pada minggu kali ini saya akan membawakan doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada minggu kali ini kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan, dan juga berkati persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, nama saya Nia.
Ayat hafalan kita adalah Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. Dadah. Halo teman-teman. Efesus 5 Efesus ayat 16. ayat berubah Dan dan pergunakanlah Waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dadah. Efesus 5 Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena Hari-hari hari-hari Ini adalah hari jahat. Terima Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah yang ada karena hari karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih. Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada. hari-hari ini adalah jahat. Amin. Efesus 5 ayat 16 pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Teman-teman, Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. ini adalah jahat. Amin. Terima kasih. Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari Ini adalah jahat. Terima kasih. Efesus 5 ayat 16 Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah yang ada karena hari ini adalah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 dan Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 5 ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini 11 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Terima kasih. Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah Waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah waktu Ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16 begini bunyinya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
menutup ibadah kita pagi hari ini, kita angkat satu pujian lagi ya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Selamat hari Minggu teman-teman.